peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Nah, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyari Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Siap. Batak. Simatupang? Siap. Wah, saya si Garantang Pak. Nah ini kebetulan. Ya sahabat, selamat datang kembali di T23 Channel. Gimana kabar sahabat semuanya? Semoga kabar sahabat selalu dikasih kesehatan dan dipermudahkan rezekinya. Amin. Ya sahabat, masih hangat ya, Pak Deddy Mulyadi itu kemarin berkunjung ke kota Cianjur. Dalam kunjungannya, Pak Deddy Mulyadi disambut oleh warga di sana dengan antusias, warga menyambutnya dan rasa senang. Dan ada beberapa momennya sahabatnya itu ada seorang pendeta yang mengadu ke Pak Deddy Mulyadi, Pak Gubernur Jawa Barat, bahwa tempat ibadahnya itu memiliki hutang 6 miliar sehingga tempat ibadah itu akan disita oleh pihak bank. Pendeta ini sampai menangis dan meminta bantuan kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Pak Gubernur Jawa Barat kemudian memberikan solusi yang terbaik untuk masalah ini. Supaya apa? Pihak bank tidak merasa dirugikan dan tempat ibadah tidak disita oleh pihak bank. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya sahabat. Tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Penggabean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Pemilik ini menghibahkan nih tanah nih. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Belum Bapak. Belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Ya kan karena tidak tahu meninggal kapan. Siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mampu bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan. Jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Dia minta bantuan ke BPR Kar di BSD. Dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Karena bukan BPR Bapak. Ya. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Oh ya, siap. Siap. Saya sedikit agak ini. Ya, tenang Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, perasaan tantangan hidupnya. Nah kemudian karena gereja kami mau dieksekusi ya Bapak. Sudah Pak. Kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Buat tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa beribadah hidup Bapak. ini kan sudah ada yang mengatur. Ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Nah, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyari Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Armet. Udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah.
Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih Siap, aspek siap. segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang Siap. untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap, Bapak. Siap. Ya, Siap. itu kan. Ya udah, Siap, tapi Bapak. nggak boleh Pak. Nggak jangan Pak. Nggak boleh Pak. Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa, Bapak. Udah. Saya hanya membutuhkan cuma saya. Udah lah Pak. Ya. Kan dari gini. Kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Siap. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi, Siap. kan lebih berat biayanya. Siap, Bapak. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi Siap. untuk dilakukan pembayaran terhadap Siap. rumah ibadah ini. Siap, Bapak. Ya kan? Siap. Nanti kan banyak yang partisipasinya nanti ada. Siap, Bapak. Nanti saya bantu. Siap. Ya. Siap, Bapak. Oke. Makasih, Bapak. Ya udah. Makasih, Bapak. Udah nanti kita cari. Siap, Bapak. Tapi Sekarang gini aja. Udah jamaah tenang beribadah. Siap. Siap. Gubernur Siap. akan mencari solusi. Siap. Melakukan pembayaran Siap, Bapak. Siap. untuk rumah ibadah. Siap. Siap, Untuk Bapak. menjaga ketentraman, ketertiban Cianjur. Siap. Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Siap, Batak. Oh, Simatupang? Siap. Wah, saya si Garantang, Pak. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita Siap. oleh BPR. Nah, kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah, hutangnya berapa, Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi, kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi Siap. ini di Cianjur ya, Pak Siap, ya. Bapak. Udah, Bapak tenang aja. Siap. Nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen, Siap. para pengusaha yang Kristen, Siap. untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak, Siap. jaminan terhadap BPR itu. Siap. Sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Tugas saya memfasilitasi, Pak. Ya, Makasih, nanti Bapak. saya koordinasi dengan teman-teman para pengusaha yang beragama Kristen. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terus jamaahnya, Pak. Siap. Jangan khawatir. Makasih, Nanti Pak. saya meminta juga bertemu dengan pengadilannya untuk ditunda dulu. Siap. Siap, Dan itu makasih, kita Pak akan Bupati. kumpulin, saya mengkonsolidasikan untuk melakukan Makasih, pembayaran Pak Bupati. lewat jamaah para Kristen. Makasih, Pak Ya. Gubernur. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih. Ya sahabat, gimana setelah kita melihat video barusan? Kita pasti tersentuh ya sahabat ya. Ada seorang pendeta yang meminta tolong ke Pak Gubernur Jawa Barat, meminta untuk diselamatkan tempat ibadahnya yang akan disita oleh pihak bank. Kita sebagai umat beragama harus mempunyai toleransi yang tinggi. Dan sahabat ya, semoga permasalahan ini cepat terselesaikan. Kan Pak Gubernur Jawa Barat udah memberikan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Ya sahabat, kalau menurut tanggapan saya sahabat ya, kita sebagai umat beragama harus mempunyai toleransi yang tinggi. Apalagi di Indonesia ini bermacam-macam agama sahabat. Ya sahabat semua, untuk mendukung channel ini gimana caranya? Yaitu dengan subscribe, like, dan komen. Untuk apa? Untuk channel ini terus berkembang. Dan nantikan video-video berikutnya dari channel ini.